Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 4 izin mempresentasikan bisnis kita yaitu Freshware. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya sendiri Hifli Milzam, akhiran NIM 027. Saya Viola Masal Hikmah dengan akhiran NIM 028. Saya Alfa Putri dengan akhiran NIM 038. Oke, untuk penjelasan Oke. Yang pertama di sini ada bisnis Freshware atau bisnis jasa cuci sepatu. Di sini tuh bisnis jasa yang menyediakan layanan perawatan, pembersihan, dan restorasi sepatu. Di layanan mereka ini ada mencakup cuci sepatu, perbaikan, restorasi warna, kostumasi, dan penghilangan bau, dan tujuannya itu untuk menjaga sepatu tetap bersih, awet, dan tampak baru. next. Selanjutnya yaitu ada key partner. Yang pertama yaitu supplier bahan pembersih. Nah, supplier bahan pembersih ini yaitu pihak yang menyediakan bahan yang diperlukan untuk proses pembersihan sepatu. Jenis bahan pembersihnya yaitu ada deterjen khusus, pembersih noda, pengharum, pengawet, dan alat pembersih spons dan kain. Ada vendor vendor pengemasan ini bertanggung jawab untuk mengemas sepatu setelah dan siap dikembalikan ke pelanggan. Nah, jenis pengemasan kain plastik, kotak khusus untuk sepatu-sepatu tertentu, bahan baku, dan label stiker. Yang ketiga yaitu ada promosi lewat influencer atau selebgram. Nah, promosi lewat influencer atau selebgram ini bertujuan meningkatkan dan menarik calon pelanggan dengan cara yang lebih personal dan otentik. Yang keempat yaitu ada penyedia layanan pengiriman. Bertanggung jawab untuk mengantarkan sepatu serta mengambil sepatu yang akan dicuci dari lokasi pelanggan. Jenis pengirimannya yaitu ada pengiriman ekspres, reguler, dan layanan antar jemput. Yang terakhir yaitu ada toko sepatu. Berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visitabilitas, dan menarik pelanggan baru. Next. Yang selanjutnya yaitu ada key activities. Yang pertama yaitu proses pembersihan. Proses ini harus dilakukan dengan metode yang tepat untuk memastikan sepatu tidak hanya bersih, tapi juga bersih dengan baik. Nah, tahapan-tahapannya yaitu pemeriksaan awal, persiapan pembersihan, pembersihan utama, penghilangan noda, finishing, pengecekan kualitas, dan pengemasan. Yang kedua yaitu pengembalian dan pengantaran. Tahapan ini yaitu dimulai buat jadwal, koordinasikan dengan penyedia layanan pengiriman, prosedur pengembalian seperti memeriksa sepatu terlebih dahulu, dokumentasi, mengembalikan sepatu setelah dicuci, proses pengantaran, umpan balik pelanggan, penanganan masalah, dan keluhan. Yang ketiga yaitu pemasaran. Sangat penting membedakan merek di pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir yaitu pelayanan pelanggan. Sangat penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kepuasan, dan menciptakan loyalitas pelanggan. Next. Untuk selanjutnya yaitu key research. Key research sendiri itu dari produk yang kita tawarkan itu sumber daya manusianya. Ini mencakup dengan pemilik dan karyawan. Itu mereka harus bersinergi untuk membentuk produk produk kita berjalan. Kita harus memerlukan SDM yang bagi kita ketika produk yang kita tawarkan atau bisnis yang kita tawarkan itu awalan itu masih untuk menjemput barang atau menjemput sepatu yang kita tawarkan kepada pelanggan. Jadi nantinya kita akan mengantar jemput produk mereka ke
tempat kita. Untuk yang ketiga ialah alat dan bahan. Alat dan bahan ini cakup dari peralatan yang akan digunakan ketika kita membersihkan dari sepatu itu sendiri. Contohnya itu ada sikat, dan kuas, kain lap, parfum dan sabun dan bahan lainnya. Ketika bahan-bahan itu ada, kita akan lebih gampang eh, membersihkan atau produk kita bisnis kita. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada value propositions. Yang pertama yaitu perawatan khusus untuk berbagai jenis bahan. Dikarenakan ada berbagai jenis bahan sepatu, produk pembersih juga harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sepatu. Lalu ada proses cepat dan efisien. Untuk memberikan layanan pembersihan sepatu dengan waktu yang singkat tanpa mengorbankan kualitas. Yang selanjutnya yaitu ada harga yang kompetitif untuk menawarkan layanan cuci sepatu dengan harga yang sebanding dibandingkan dengan pesaing lainnya. Yang keempat yaitu ada kemudahan dan kenyamanan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan praktis bagi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kualitas yang terjamin, merupakan penentu yang tidak hanya mempengaruhi kepuasan pelanggan tetapi juga reputasi merek. Next. eh Untuk selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure ini sendiri mencakup dan kita perlukan untuk bisnis kita sendiri. Yang pertama ialah biaya bahan baku. Itu harus ada dan tidak boleh lepas kepada produk kita karena bahan baku sendiri itu yang akan melancarkan produk kita, bahan-bahan yang akan kita gunakan ketika kita menjalankan produk tersebut. Yang ketiga, pegawai itu adalah biaya yang nantinya kita berikan kepada pegawai kita yang nantinya akan bekerja dengan perusahaan kita. Dari gaji itu akan eh, mereka dari pegawainya akan loyal kepada kita. Yang ketiga, biaya bangunan. Biaya sewa bangunan ini kita memerlukan karena dari sewa bangunan ini kita akan membangun eh, sebuah produk, sebuah bisnis yang nantinya kita nggak berpaku kepada satu tempat saja, yang nantinya akan membuka berbagai cabang di daerah Malang yang akan memperluas pasar kita. Yang keempat, yang tidak kalah penting yaitu biaya listrik, air, dan gas. Biaya ini sendiri adalah biaya ketika kita menggunakan saat kita membersihkan. Biaya-biaya yang tadi sudah dijelaskan itu akan saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan dari produk bisnis kita sendiri. Next. Untuk revenue laba keuntungan itu dari jasa kerja itu sendiri karena kita menawarkan produk yang akan disebut kepada pelanggan dan nantinya pelanggan itu akan berikan pada kita yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contohnya ketika kita antar jemput, nah yang nantinya bisa ada pembayaran QRIS atau pembayaran lewat TF yang akan disediakan tersebut. Yang kedua ialah iklan. Jadi di sini produk kita akan menggunakan iklan agar memudahkan para pelanggan itu dapat mengetahui produk itu kita sendiri. Yang pertama adalah promosi layanan. Yang kedua ialah media sosial. Kita akan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter atau yang lainnya biar bisa mencakup. Terus kita juga akan mengadakan paket promo dan diskon. Paket promo dan diskon ini ketika ada pelanggan yang loyal, kita nanti akan berikan diskon itu sendiri. Dan juga diskon itu kita adain ketika kita ada acara-acara besar. Contohnya anniversary dari produk kita sendiri, acara yang bernuansa
eh, nasional gitu. Terakhir adalah event dan aktivitas komunitas. Jadi produk kita sendiri akan itu, dan juga pada saat ada event ataupun apapun, event atau apa, event komunitas-komunitas lainnya, produk kita ini masuk ke dalam event tersebut. Jadi lisensi ini mencakup dari standar operasional, dengan merek, kemitraan, dan franchise. Untuk kemitraan dan franchise sendiri, ini kita tidak membatasi kepada produk yang lain untuk ke produk kita. Biasa kan banyak, nggak baik. Untuk itu kita tidak membatasi adanya persamaan di situ. Tetapi kita juga di dalam inovasi kita juga terdapat aplikasi yang nantinya akan membedakan kepada pesaing-pesaing lainnya. Contohnya ketika kita membuat aplikasi itu, kita akan adakan satu antar jemput, fitur antar jemput, terus fitur poin atau fitur pemberian nilai kepada kita sendiri. Tuh. Next. Oke, jadi di sini ada channelsnya itu sendiri. Yang pertama ada Instagram. Jadi nanti kita bakal pakai Instagram ini sebagai platform visual yang sangat efektif untuk bisnis jasa sepatu dengan fokus pada gambar dan video berkualitas tinggi. Jadi bisnis dari sepatu ini itu akan menampilkan hasil cuci sepatu yang menarik perhatian. Jadi konten-kontennya itu nanti kita adain kayak proses penyuciannya, terus video tutorial cara merawat sepatu itu kayak gimana, terus serta testimoni dari pelanggan itu supaya agar puas. Lalu kayak selanjutnya ada di Facebook, ini bisa menawarkan fitur yang bisa mendukung interaksi sosial dan pemasarannya. Jadi di Facebook ini kita bisa memposting konten informatif tentang layanan yang akan ditawarkan, termasuk detail tentang proses penyucian dan harga. Terus kita juga bisa upload konten edukatif tentang artikel cara merawat sepatu, atau juga bisa menjalankan iklan berbayar dengan target demografis tertentu. Lalu di TikTok ini TikTok ini platform yang sangat populer di masa sekarang. Jadi TikTok ini menawarkan kesempatan unik untuk membuat konten kreatif dan hibur. Di sini ini membuat video singkat tentang proses pencucian sepatu yang menarik dan tantangan-tantangan yang dilibatkan tentang proses pencucian sepatu. Jadi di sini kita di TikTok ini bakal adain konten-konten hiburan lainnya juga supaya lebih mempertarik konsumen. Lalu kita ada website. Di website ini kita bakal buat website sendiri yang bisa dilihat berapa harga dan apa saja yang ada di jasa penjualan sepatu ini. Misalnya ada pengen cuci sepatu yang seperti ini dan ini, dan nanti di situ ada berbagai informasi yang menunjukkan ketika saat ingin menggunakan jasa cuci sepatu. Lalu di sini ada customer relationship. Di customer relationship ini strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga dan membangun hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Nah, lalu di yang pertama ini ada menjangkau melalui channel yang sering dimainkan atau didatangi target konsumen. Seperti yang channel yang sudah disebutkan tadi, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan website. Jadi di sini itu hampir sama seperti yang tadi, fokus kepada sosial medianya kita dekatkan supaya kita adanya interaksi terhadap konsumen dan bisa mendekatkan konsumen terhadap perusahaan. Lalu ada yang kedua, memberikan promo gratis cuci sepatu untuk 10 pasang sepatu. Jadi ketika sudah mencuci sepatu sebanyak 10 kali, itu bakal ada gratis 1 kali untuk pencuciannya. Itu menarik perhatian karena konsumen itu sangat suka dengan suatu promo dan diskon yang ada di suatu perusahaan.
Lalu ada yang ketiga itu mengadakan giveaway voucher melalui Instagram. Nah, giveaway voucher ini kita akan mengadakan giveaway yang adanya syarat-syarat, kayak misal syaratnya itu follow Instagram dari jasa bisnis sepatunya ini, lalu atau follow TikToknya, atau suruh tag teman-temannya. Itu kita bisa eh, meningkatkan keluasan dari jasa sepatu ini. Lalu di sini ada customer segment. Di customer segment ini kayak ada yang pertama itu ada remaja yang gemar berolahraga menggunakan sepatu. Kenapa remaja yang gemar berolahraga menggunakan sepatu? Karena ketika ada remaja yang gemar berolahraga menggunakan sepatu khususnya, itu pasti mengoleksi sepatu dan sangat-sangat banyak, dan mereka itu bahkan ada yang tidak sempat karena mungkin terlalu capek untuk mencuci sepatu, jadi mereka itu bisa menggunakan jasa sepatu itu. Lalu ada para pekerja kantoran. Nah, ini juga biasanya para pekerja kantoran ini sangat sibuk dan sangat tidak ada waktu untuk mencuci sepatunya. Jadi dengan adanya jasa pencucian sepatu ini memudahkan para pekerja kantoran untuk memanfaatkan waktunya dengan lebih baik. Lalu ada orang-orang yang gemar mengoleksi sepatu. Nah, ini seperti yang tadi, orang-orang yang gemar mengoleksi sepatu itu pasti banyak sekali sepatu yang harus dibersihkan dan tidak sempat untuk dibersihkan. Itu kita bisa juga menyediakan layanan itu, bisa menggunakan jasa bisnis sepatu ini. Lalu yang terakhir ada perempuan dan laki-laki. Target konsumennya itu dari umur 15 tahun sampai 35 tahun. Jadi target konsumen kita itu adalah perempuan dan laki-laki yang berusia 15 tahun dan 35 tahun, karena pada usia jangka segitu itu banyak sekali orang-orang yang mau mengoleksi sepatu yang, dan karena ketersibukannya sama hal-hal yang lain, jadi tidak sempat untuk mencuci sepatu itu sendiri, jadi bisa menggunakan jasa cuci sepatu ini. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Sebelum Ya, sebelum diakhiri, waktu ini dikarenakan banyaknya orang atau mahasiswa di sekeliling daerah kita yang banyak menyepelekan kotor tidaknya sepatu tersebut. Akan menawarkan jasa sepatu ini, apalagi ada aplikasi di yang bisa dijangkau. Kita berharap nantinya banyak semua mahasiswa aplikasi ini dengan baik dan bisa memakai eh, sepatu dengan layak, yang bisa disebut bisa bersih gitu, yang nantinya kita bisa dapat membantu orang-orang orang yang sibuk dan juga tidak menyempatkan dirinya untuk menyuci sepatunya, karena cuci sepatu yang bagus adalah cuci sepatu yang baik dan harus digunakan dengan rapi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi dari proposal bisnis kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.